下の大将軍。Halo, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film, Rewind Cinema. Kali ini RC akan membawakan alur cerita dari film live action yang berjudul Kingdom, yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang budak yatim piatu yang bercita-cita menjadi jenderal perang kerajaan China. Mampukah pemuda ini mewujudkan cita-citanya? Film ini dibintangi oleh Kento Yamazaki, Ryo Yoshiawa, dan Masami Nagasawa. Gak pakai lama lagi kita masuk ke dalam alur cerita film Kingdom. Dahulu kala pada tahun 255 sebelum Masehi terdapat 7 kerajaan besar di wilayah China. Selama 500 tahun lamanya kerajaan-kerajaan ini saling bertempur satu sama lain. Li Xin adalah anak yatim piatu. Pada zaman itu anak yatim piatu dijual dan dijadikan budak. Xin pun dijual kepada Pak Tua. Di tempat ini ternyata Xin tidak sendiri, Pak Tua juga mempunyai budak seumuran Xin yang bernama Piao. Mereka berdua pun terpaksa harus bekerja dengan keras untuk sekedar mendapatkan makanan. Xin berkata kalau dia muak menjadi budak, dia ingin bebas. Piao pun memberitahu kalau hanya ada satu jalan agar mereka tidak menjadi budak selamanya, Ken, yaitu menjadi pendekar pedang. Piao dan Xin yang ingin bebas itu pun mulai belajar teknik pedang. Di saat sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan, Piao mengajak Xin berlatih sebanyak 10.000 kali. Agar mereka menjadi ahli nanti setelah mereka menjadi pendekar yang hebat, mereka tak hanya bisa bebas, mereka juga bisa menjadi jenderal agung kerajaan. Xin pun teringat saat di dalam perjalanan, dia pernah melihat jenderal agung itu, orang itu sangat keren. Xin pun bercita-cita ingin menjadi jenderal agung. Mulai hari itu Xin dan Piao selalu berlatih pedang, setiap hari mereka berdua bertekad akan menjadi jenderal agung. Singkat cerita, Xin dan Piao pun beranjak dewasa, teknik pedang mereka menjadi semakin mahir. Pada suatu hari seseorang mendekat mereka berdua saat sedang berlatih. Lelaki itu bernama Wen Jun, yang merupakan salah satu menteri. Wen Jun bertanya di mana Xin dan Piao mempelajari teknik pedang seperti itu. Xin pun menjawab kalau mereka belajar pedang sendiri. Setelah mendapatkan jawaban itu, Wen Jun kemudian pergi. Di saat Piao dan Xin pulang, mereka terkejut melihat Wen Jun sudah ada di rumah Pak Tua. Pak Tua lalu memberitahu kalau Wen Jun datang untuk membebaskan Piao. Xin pun mengira kalau Wen Jun terpukau dengan teknik pedang mereka berdua. Namun Pak Tua mengatakan Wen Jun hanya akan membebaskan Piao seorang. Pak Tua langsung menyuruh Xin masuk ke dalam kamar. Piao lalu meminta Wen Jun untuk membawa Xin juga, namun Wen Jun bersikeras hanya akan membawa satu orang saja, yaitu Piao. Piao pun akhirnya meminta waktu 1 hari untuk berpamitan. Malam harinya Xin dan Piao berlatih untuk terakhir kalinya. Piao menyuruh Xin untuk tetap semangat berlatih. Setelah dia pergi nanti Piao ingin mereka berdua bisa sukses bersama-sama. Xin pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan Piao kesepian. Dia akan berlatih dengan keras dan kelak akan menyusul Piao ke dalam istana. Setelah Piao pergi, Xin pun terus berlatih dengan sangat keras sendirian. Xin terus-menerus melatih keahlian pedangnya, hingga dia berhasil membelah batu menggunakan pedang kayu. Setiap harinya Xin juga membawa kayu bakar yang sangat banyak agar dia menjadi lebih kuat. Xin ingin segera menjadi pendekar kuat dan kemudian menyusul Piao ke dalam istana. Pada suatu malam Xin mendengar pintu kamarnya diketuk. Ternyata itu adalah Piao yang terluka parah bersimbah darah. Xin meminta Pak Tua untuk memanggil dokter, namun Piao melarangnya. Piao memberitahu kalau di istana sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh adik raja. Para pemberontak itu pasti sedang mengikuti jejak darah Piao. Mereka pasti akan datang sebentar lagi. Jika Piao diobati justru akan membuat Xin dalam bahaya. Piao pun sengaja menemui Xin untuk memberikan sebuah peta. Piao meminta Xin pergi ke tempat yang ada di dalam peta. Xin yang sedih meminta Piao untuk jangan mati karena Piao sudah berjanji kalau mereka berdua akan sukses bersama-sama. Piao pun memberikan pedang miliknya kepada Xin. Pedang itu adalah simbol kalau Piao akan selalu ada di sisinya. Piao ingin Xin mewujudkan mimpinya menjadi jenderal agung. Piao pun akhirnya tewas. Xin yang dipenuhi dendam bertekad membunuh siapapun yang telah membunuh Piao. Xin kemudian mengambil pedang milik Piao dan berlari menuju tempat yang ada di dalam peta. Beberapa saat kemudian pemberontak yang dipimpin oleh Zhou Qi tiba di rumah Pak Tua. Setelah memeriksa mayat Piao, Zhou Qi berkata kalau itu adalah mayat raja yang palsu. Zi pun menyuruh pembunuh bayaran dari klan Zukong mengejar dan membunuh raja yang asli.
Zoji kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan penduduk desa ini. Di tengah perjalanan Xin dihadang oleh para bandit yang akan merampoknya. Para bandit itu berniat merebut pedang milik Xin, namun ternyata dengan mudah Xin membantai para bandit itu. Di istana kerajaan adik raja yang bernama Cheng Qiao, yang ternyata merupakan pemimpin pemberontakan masih belum tenang. Sebelum membunuh kakaknya, aksi kudeta ini didukung oleh kanselir kiri JC dan beberapa jenderal. Qiao menyuruh bawahannya itu untuk segera membunuh kakaknya agar dia bisa sah dilantik menjadi raja. Di tempat lain Xin akhirnya sampai di tempat tujuan. Xin lalu mendekati tenda yang ada di sana. Saat dia masuk dia terkejut melihat orang yang ada di sana sangat mirip dengan Piao. Namun orang itu hanya diam saja. Tiba-tiba pembunuh bayaran Sukiong datang menyerang tenda itu. Ternyata orang yang sangat mirip dengan Piao itu adalah sang raja yang bernama Ying Zheng. Zhong berkata kalau dia hampir terkecoh setelah membunuh Piao, ternyata dia baru sadar kalau orang itu bukan raja. Mendengar hal ini Xin pun akhirnya sadar sebelumnya Piao dibawa ke dalam istana kerajaan untuk menyamar menjadi Raja Zheng. Piao terbunuh karena pemberontak mengira kalau dia adalah raja yang asli. Xin pun sangat marah, dia menyalahkan Zheng yang mengakibatkan temannya meninggal. Namun saat ini Xin akan fokus berniat balas dendam kepada Sukong yang telah membunuh Piao terlebih dahulu. Xin pun langsung menyerang Qi. Awalnya Xin kewalahan melawan yang lebih berpengalaman. Namun Xin tidak menyerah. Xin yang dipenuhi oleh amarah karena sahabat satu-satunya itu telah tiada langsung mengamuk melawan Suki. Xin pun mengeluarkan jurus andalannya pedang ngebor. Dia melompat dan langsung menusuk Zuki hingga tak berdaya. Melihat hal ini Zheng pun teringat perkataan Piao. Sebelumnya Piao berkata kalau dia akan mengirim sahabatnya yang bernama Xin. Untuk melindungi Zheng, Piao menyuruh raja tidak usah khawatir karena Xin sangatlah kuat. Di saat Xin akan membunuh Zukong, Zukong menangis memohon ampunan. Karena dia mempunyai anak, dia tidak ingin anaknya menjadi budak. Xin pun merasa kasihan, namun tiba-tiba Zheng langsung membunuh Sukong. Zheng berkata kalau sudah banyak orang yang mati demi melindungi dirinya, salah satunya adalah Piao. Dari jauh mereka berdua melihat desa yang dibakar oleh pemberontak. Pasukan pemberontak juga sudah mengepung tempat ini. Tiba-tiba muncul seseorang berkostum burung hantu yang bernama Diao. Diao berkata kalau dia tahu jalan rahasia yang aman untuk kabur dari kepungan pasukan itu, namun dia meminta imbalan uang karena dia tahu Zheng pasti punya uang yang banyak. Awalnya Xin tidak percaya karena dia tidak menunjukkan wajahnya, akhirnya dia pun membuka topengnya, ternyata dia seorang perempuan. Dia pun membawa mereka berdua masuk ke dalam gua. Di tengah perjalanan Zheng menceritakan kalau sejak awal Piao tidak keberatan menyamar menjadi dirinya. Meskipun dia tahu resikonya sangat besar, Piao justru bahagia bisa mendapat tugas yang sangat penting ini. Zheng lalu berkata kalau saat ini Xin memiliki dua pilihan, yaitu kembali menjadi budak atau membantunya merebut tahta. Xin yang teringat keinginan terakhir Piao sebelum tewas, yang ingin dia mewujudkan cita-citanya menjadi Jenderal Agung, akhirnya bersedia membantu Zheng. Di dalam istana setelah mendengar kabar kalau Zheng masih hidup, Qiao pun semakin marah. Ditambah-tambah di luar sana Zheng masih dibantu oleh orang kepercayaannya yaitu Jenderal Wen Jun. Tiba-tiba Jenderal Agung Wang Qi datang, semua orang pun terkejut ternyata Wang Qi datang membawakan kepala Wen Jun ke hadapan Jia Yao. Namun di sini Jenderal Sisi meragukan kalau kepala itu bukan milik Wen Jun. Karena wajahnya hancur, Wang Qi pun menjawab kalau siapapun yang berurusan dengannya pasti akan berakhir dengan wajah yang hancur. Semua orang pun terkejut kenapa Jenderal Agung itu tiba-tiba datang membantu pemberontakan ini. Wang Qi kemudian berkata sebagai gantinya membunuh Wen Chun, dia meminta semua wilayah kekuasaan Wen Chun menjadi miliknya. Qiao pun langsung menyetujui hal itu. Melihat hal ini penasihat JC meminta Qiao berhati-hati, karena Jenderal Agung Wang Qi adalah orang yang susah ditebak. Namun Jia Yao tidak curiga, menurutnya bersekutu dengan Jenderal Agung Wang Qi tidak akan merugikannya. Di tempat lain Jen berniat menemui UN di tempat rahasia yang berada di wilayah suku gunung. 400 tahun yang lalu kerajaan ini pernah bekerja sama dengan suku gunung. Namun kini kerjasama itu sudah hancur. Dia pun mengaku kalau dia sendiri juga berasal dari salah satu suku gunung. Mereka bertiga lalu berjalan melewati hutan bambu. Tiba-tiba seseorang muncul menembakkan panah beracun. Beruntung mereka bertiga bisa menghindar. Itu adalah pembunuh bayaran yang bernama Muta, yang disewa untuk membunuh Zheng. Xin pun kemudian maju sambil menghindari tembakan panah beracun. Muta kemudian menyerang dengan kapak dan besi yang berputar di bajunya.
Xin pun kewalahan namun Xin tidak boleh kalah, dia harus bisa menggapai cita-citanya, menjadi Jenderal Agung. Xin pun kemudian bangkit dan balik menyerang tepat sebelum Xin menebas Muta. Muta menembakkan panah beracunnya, Muta pun berhasil dikalahkan namun Xin terkena panah beracun dan kemudian pingsan. Singkat cerita Xin lalu terbangun di dalam sebuah ruangan. Zeng yang ada di sini lalu menceritakan kalau tempat ini adalah tempat raja terdahulu yang berinteraksi dengan suku gunung 400 tahun yang lalu. Zeng memberitahu kalau Xin berhasil selamat dari racun berkat Diao yang mengobatinya. Diao kemudian bertanya kenapa adik Zeng tega memberontak. Zeng pun bercerita kalau dia dan adiknya berbeda ibu. Ibu Zeng adalah rakyat biasa sementara ibu dari adiknya adalah keturunan bangsawan. Hal itu membuatnya tidak terima kalau Zeng yang merupakan anak rakyat biasa bisa menjadi raja. Dahulu saat ayah mereka meninggal Zeng masih berumur 13 tahun, jadi posisi raja sementara diberikan kepada kanselir kanan yang bernama Lubu, dan saat ini di saat Zeng sudah cukup umur tiba-tiba Lubue pergi, melakukan kunjungan ke kerajaan tetangga, kesempatan ini langsung digunakan oleh adik Zeng Qiao untuk memulai kudeta. Zeng pun mencurigai Lubui sengaja membiarkan kudeta ini terjadi. Akhirnya di dalam istana satu-satunya orang yang Zeng percayai adalah Wen Jun. Namun kenapa sampai saat ini Wen Jun belum juga muncul? Keesokan harinya tiba-tiba segerombolan pasukan datang mengepung tempat itu. Beberapa prajurit kemudian masuk, ternyata itu adalah Wen Jun dan pasukannya. Ternyata Wen Jun masih hidup di dalam istana. Qiao yang mengira kalau Wen Jun sudah tewas berpikir kalau kakaknya sudah tidak berdaya lagi karena sudah tidak ada lagi orang yang membantunya. Kini satu-satunya penghalang Qiao untuk menjadi raja adalah kanselir Lubui yang saat ini sedang pergi ke kerajaan tetangga. Qiao pun menyiapkan 80.000 pasukannya untuk menghadapi Lubui yang memiliki ratusan ribu pasukan di tempat lain. Wen Jun menceritakan malam di saat Qiao memulai pemberontakannya. Wen Jun membawa Piao yang menyamar menjadi raja kabur melalui jalan rahasia, namun tiba-tiba Jenderal Agung Wan Qi dan pasukannya mengejar mereka. Wen Jun pun putus asa karena mereka tidak mungkin menang melawan Sang Jenderal Agung Wang Qi, namun Piao dengan gagah berani berteriak memberi semangat kepada pasukan. Piao mengorbankan diri mengalihkan perhatian agar pasukan Jenderal Agung Wang Qi mengejarnya, dengan begitu Wen Jun dan yang lainnya bisa selamat untuk melindungi Raja Zeng. Mendengar cerita ini Xin pun kagum mendengar keberanian Piao, dia jadi lebih bersemangat untuk berjuang. Wen Jun kemudian berkata kalau mereka jangan beraksi dulu. Mereka harus menunggu kanselir Lubu kembali, namun Zeng tidak sependapat. Menurutnya Lubu tidak akan membantunya. Zeng curiga nanti setelah adiknya Qiao naik tahta. Lubu akan datang dan membongkar kebusukan Jiao, dan kemudian melengserkan Jiao agar Lubu sendiri bisa diangkat menjadi raja. Zeng pun mengajak yang lain untuk bergerak saat ini juga. Karena kerajaan ini akan terpecah belah jika mereka tidak gerak dengan cepat. Namun masalahnya mereka tidak mempunyai pasukan yang cukup untuk menyerang istana. Di saat melihat Diao, Wen Jun pun memiliki ide untuk meminta bantuan suku gunung. Meskipun kemungkinannya kecil, karena tidak ada pilihan lain lagi. Zeng pun akhirnya setuju. Zeng dan yang lainnya pun mulai berjalan menuju kerajaan suku gunung. Di tengah jalan tiba-tiba sekelompok suku gunung muncul mengepung mereka. Mereka memakai topeng. Diao kemudian menyampaikan maksud kedatangan Zeng ke sini. Namun pasukan suku gunung itu malah menangkap Zeng. Pasukan suku gunung ini akan membawa mereka menghadap Raja Gunung biar Raja Gunung yang akan menentukan nasib mereka. Zeng dan yang lainnya pun dibawa ke dalam kerajaan suku gunung yang ada di balik bebatuan tebing. Zeng kemudian menghadap Raja suku gunung yang bernama Yang Duan He. Setelah Zeng menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta bantuan Duan He, mengingatkan kejadian 400 tahun yang lalu saat bangsa Qin mengkhianati suku gunung. Zeng pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya. Zeng lalu mengatakan kalau perselisihan ini tidak akan pernah selesai meskipun Raja Gunung membunuhnya. Menurut Zeng perselisihan ini terjadi karena adanya perbedaan, bukan hanya suku gunung yang merasakannya namun juga dengan China yang terpecah menjadi beberapa kerajaan. Zeng mengatakan kalau dia berambisi ingin menyatukan China agar tidak terjadi peperangan seperti saat ini. Untuk mencapai impiannya itu dia harus merebut kembali tahtanya terlebih dahulu. Zeng pun mengajak Duan He untuk menjadi sekutunya. Zeng ingin menghapus perselisihan di antara mereka, namun para tetua suku gunung menolak hal itu. Xin kemudian melepaskan diri. Xin pun berkata kalau dahulu leluhur mereka
Pernah bersedia bekerja sama, tapi kenapa saat ini di saat Zheng ingin menjalin kerjasama itu lagi mereka malah menolak. Setelah memikirkan dengan matang Duan Hei akhirnya bersedia membantu Zheng, dia pun buka topengnya ternyata Duan Hei adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Duan Hei berkata kalau dia memiliki pasukan berjumlah 3.000 orang, dia akan membantu Zheng merebut tahtanya kembali. Mereka pun mulai menyusun rencana karena mereka harus melawan pasukan Qiao yang berjumlah 80.000 orang. Mereka jelas kalah telak dalam jumlah, prajurit mereka tidak bisa langsung menyerang begitu saja. Zheng dan yang lainnya akhirnya menyamar menjadi suku gunung. Mereka pun memakai topeng mereka bersama pasukan Duan He langsung bergerak menuju istana. Sesampainya di depan istana, Duan Hei berkata kepada penjaga kalau kedatangannya ke sini adalah berniat untuk bersekutu dengan Xiao. Ini adalah rencana Zheng. Zheng yakin kalau Qiao akan menerima tawaran itu. Karena Qiao masih membutuhkan banyak tambahan pasukan untuk menghadapi Lubu, perwakilan raja kemudian menyampaikan kalau hanya Raja Gunung Duan Hei dan 50 orang saja yang boleh memasuki istana. Mendengar hal ini Xin khawatir karena 50 orang tidak akan mungkin menang melawan 80.000 orang. Zheng pun menjelaskan kalau pasukan Qiao yang berjumlah 80.000 orang itu, saat ini berada jauh dari istana mereka harus bergerak cepat mengalahkan Qiao sebelum pasukan itu datang. Akhirnya Duan He dan 50 orang, termasuk Zheng dan Xin masuk ke dalam gerbang istana. Di tengah jalan salah satu prajurit memerintahkan Duan He dan pasukannya untuk menurunkan senjata. Namun Duan He menolak, dia beralasan kalau dahulu bangsa Qin pernah mengkhianati suku gunung. Duan He tidak akan gampang percaya lagi, karena membutuhkan tambahan kekuatan untuk melawan Lubu. Kanselir Ji akhirnya mengizinkan Duan dan anak buahnya untuk masuk. Menurut Ji lagi pula jika mereka macam-macam 50 orang tidak akan menang melawan pasukan yang ada di dalam istana. Di saat gerbang dibuka Zheng langsung menebas beberapa penjaga yang ada di benteng itu. Gerbang benteng pun langsung ditutup. Setelah habisi semua prajurit yang ada di sana, Zheng membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan pertama terdiri dari Zheng Duan He Wenjun dan yang lainnya, sementara pasukan kedua terdiri dari 10 orang yaitu Xin, Diao Bi dan pasukan suku gunung. Kelompok Zheng akan menjadi pengalih perhatian yang akan bertarung lewat depan, sementara Xin dan yang lainnya akan masuk melalui jalan rahasia menuju istana untuk menangkap Qiao. Mereka pun langsung berpencar, Zheng dan rombongannya lalu dihadang oleh pasukan musuh. Dari atas Ji dan yang lainnya terkejut melihat Wenjun ternyata masih hidup. Ternyata Jenderal Agung Wang Qi telah membohongi mereka. Beberapa orang suku gunung kemudian maju namun mereka ditembaki oleh pasukan panah dari atas hingga tumbang. Sementara itu di dalam jalur rahasia Xin dan yang lain dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Zoe. Namun setelah mengetahui Raja Zheng tidak ada di sana, ia pun kemudian pergi. Di luar kalah jumlah Wun menyarankan untuk mundur. Namun menyuruh Wun tidak usah khawatir di saat pasukan musuh bergerak mendekat. Tiba-tiba suku gunung yang tadinya tumbang bangkit kembali, mereka masih hidup, mereka langsung menyerang musuh dengan brutaleng dan yang lainnya pun kemudian maju membantu. Di dalam jalur rahasia setelah Xin dan yang lain berhasil mengalahkan semua pasukan musuh, muncul raksasa yang besar Min suku gunung itu kemudian menahan langkai, Xin pun langsung menebas langkai hingga tewas. Xin dan yang lainnya akhirnya berhasil masuk ke dalam istana, mereka melihat Qiao dan para pengikutnya ada di sana. Qiao kemudian menyuruh Zoe untuk maju, Zoe pun langsung menebas beberapa suku gunung yang datang, sementara itu di luar melihat pasukannya kelelahan, Zheng memberikan semangat kepada mereka. Zheng sendiri masih berdiri dia tidak menyerah karena Zheng yakin Xin dan yang lain yang ada di dalam istana pasti akan berhasil. Mendengar hal ini semua pasukannya pun bangkit kembali. Sementara itu di dalam istana Xin dan yang lain berjuang melawan Zhou Qi. Zhou Qi mengamuk menyerang Xin meskipun harus menebas pejabat-pejabat yang menghalanginya. Di saat Xin terdesak Bi berniat menolong namun Zhou Qi menyerangnya, Xin kemudian kembali maju namun Zhou Qi lagi-lagi melemparnya. Zhou Qi berkata kalau Xin yang seorang budak tidak pantas mempunyai mimpi menjadi jenderal. Mendengar hal ini Xin pun teringat Piao dan impian mereka berdua. Xin pun bangkit kembali, dia akan membuktikan kalau dia bisa mewujudkan impiannya. Xin kemudian menendang dengan keras. Xin lalu melompat mengeluarkan jurus andalannya pedang ngebor pun akhirnya membuat dia tewas. Melihat hal ini semua pejabat yang ketakutan pun kabur. Beberapa saat kemudian ia terlihat kabur keluar istana, untuk membantu. Melihat Zheng ada di sana dia pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Zheng, namun tidak ada yang berani maju.
Zeng kemudian maju menghajar adik tirinya itu. Zeng memukuli adik tirinya itu hingga babak belur meskipun sudah kalah. Wing dan pasukannya menolak untuk menyerah. Dia tetap memerintahkan pasukannya untuk membunuh Zeng. Dari belakang tiba-tiba, segerombolan prajurit datang, ternyata itu adalah Jenderal Agung Wang Qi dan pasukannya. Melihat hal ini Wei Qing pun mengajak Wang Qi untuk menyerang Zeng, namun Wang Qi hanya diam saja. Jenderal Agung Wang Qi kemudian berjalan mendekati Zeng. Wang Qi bertanya kepada Zeng kenapa dia repot-repot datang dan merebut kembali tahtanya, padahal bisa saja dia bersembunyi dan hidup tenang di persembunyian. Apa yang sebenarnya ingin Zeng lakukan? Zeng pun menjawab kalau dia berniat menghapus semua perselisihan di seluruh China. Dia ingin menyatukan China dan menjadi satu-satunya raja di China. Wang Qi pun kembali bertanya apakah Zeng siap dengan resikonya. Dengan impian yang seperti itu artinya Zeng akan menumpahkan darah yang sangat banyak, dan dia akan dianggap sebagai raja yang zolim. Zeng pun menjawab kalau dia sudah siap menerima segala resikonya. Mungkin peperangan ini akan menumpahkan darah yang sangat banyak, namun dia yakin kalau hal ini akan bisa melindungi generasi di masa depan, menghentikan konflik yang sudah terjadi selama 500 tahun ini. Mendengar jawaban ini Jenderal Agung Wang Qi pun sangat senang. Dia akhirnya berdiri di pihak Zeng dan menyuruh semua pasukan untuk menghentikan pemberontakan ini. Melihat hal ini Wei Ying yang marah memerintahkan anak buahnya untuk maju, namun dengan satu tebasan Wang Qi membunuh 10 anak buah Wei Qing sekaligus. Wei Qing yang masih belum menyerah kemudian maju. Xin pun maju dan membunuh Wei Qing. Sebelum Jenderal Wang Qi pergi, Xin memberitahu kalau dia memiliki impian menjadi Jenderal Agung. Sepertinya mendengar hal ini Wang Qi pun merasa kalau Xin memiliki semangat yang bagus. Dia mengajak Xin untuk berjuang bersama mewujudkan impian Raja Zhen. Xin pun berkata kepada Zeng kalau dia ingin ikut berperang membantu Zeng menguasai dataran China. Xin berniat membangun reputasi agar kelak dia layak menjadi Jenderal Agung agar impiannya dengan Piao bisa terwujud. Mendengar hal ini Zeng pun mempersilakan Xin untuk bertempur bersamanya. Beberapa hari kemudian Wen Chun mendapatkan kabar kalau sebenarnya beberapa waktu yang lalu, kemunculan Jenderal Agung Wang Qi yang mengejarnya adalah berniat melindungi Piao. Jenderal Agung Wang Qi juga sengaja memberikan kepala palsu kepada Chiao, untuk mengelabuhinya. Ternyata itu bertujuan untuk melindungi keluarga Wen Jun yang saat ini tinggal di wilayah kekuasaannya. Dan berakhirlah alur cerita film Kingdom ini. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan meremehkan wanita gunung karena meskipun cantik mereka juga ganas, dan gapailah cita-citamu dengan bekerja keras, dan masih banyak lagi pesan-pesan lainnya, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan jempolnya, sampai jumpa di konten kami berikutnya, terima kasih.